Memejamkan mata, lalu kemudian merasakan kembali seluruh tubuh Anda dengan lebih jelas. Karena pada saat Anda memejamkan mata, biasanya rasanya akan menjadi lebih jelas. Dan jelas atau tidaknya juga tergantung Anda masuk ke dalam diri Anda untuk membuat seluruh tubuh Anda rasanya menjadi jelas. Lalu silakan perlahan bawalah perhatian Anda pada nafas. Setiap kali bernafas, buatlah si bagian-bagian tubuh yang tadi sudah Anda atur ada di tempatnya masing-masing dan kemudian buatlah rileks. Dan pada saat seluruh tubuh Anda rileks, tentunya Anda siap untuk latihan yoga dengan prop hari ini dengan bantuan tembok, bolster, dan balok. Lalu perlahan Anda masuk ke nafas Anda kembali. Lalu silakan Anda amati nafas netral Anda. Di posisi ini, setelah seluruh tubuhnya rileks dan nyaman, lalu Anda bernafas. Merasakan nafasnya dengan nyaman. Nafas masuk, nafas keluar. Lalu menyadarinya dengan lebih nyaman. Lalu buatlah Anda mengerti menjadi semakin dalam pada saat Anda bernafas di posisi ini. Karena biasanya kita dalam posisi duduk. Sampai secara perlahan begitu Anda connected dengan nafas, tubuh Anda terbawa menjadi lebih rileks, lebih nyaman di tempatnya masing-masing. Kemudian dengan lembut kita masuk ke nafas yang kedua. Di posisi ini rasakanlah kaki Anda terbuka sehingga hip Anda menjadi terbuka. Lalu dengan posisi ini pun juga membuka dada Anda sehingga hati Anda lebih terbuka. Nah, silakan hadirkan nafas Anda di daerah tersebut. Mungkin Anda ingin merasakan lebih di dada atau ada yang ingin lebih merasakan di bagian hipnya. Silakan Anda masukkan nafas Anda ke bagian yang Anda berikan, ke bagian yang Anda rasakan lebih memerlukan. Tapi kalau Anda ingin misalnya menghadirkan nafasnya ke atas dan ke bawah, yaitu ke hip dan ke hati Anda pun juga silakan. Mumpung posisinya sudah membuat Anda atau sudah memberikan Anda bisa membukanya atau menambahkannya dengan nafas Anda. Jadi sering-seringlah lakukan posisi ini ya, terutama kalau pas napping gitu ya, antara jam 11 sampai jam 1, memberikan istirahat Anda sejenak. Karena ini akan membantu membuka diri Anda. Membukanya seperti apa? Coba lakukan, lalu kemudian rasakan dan observasi. Karena pada saat kita latihan sendiri, dengan waktu kita sendiri, dengan punya waktu yang lebih lama, Anda akan bisa merasakan atau bisa menemukan dan merasakan dengan lebih dalam. Namun tentunya dengan pengetahuan dan pengertian sebagai basicnya atau knowledge-nya. Sehingga pada saat Anda melakukan sendiri, Anda bisa melakukan dengan benar. Nah, silakan ya, Anda punya kesempatan menghadirkan nafas Anda di seluruh tubuh Anda yang Anda perlukan. Sampai rasakanlah tubuh Anda terasa berubah, ada sensasi yang berubah dari nafas yang Anda hadirkan di dalam diri Anda. Lalu secara perlahan, mulailah mendalamkan nafas, kembalikan lagi ke bernafas netral, sambil beberapa saat rasakan dan sadari apa yang sudah ada dan apa yang sudah hadir di dalam tubuh Anda dari hanya sekedar nafas yang Anda berikan itu. Lalu perlahan mulailah membuka matanya, gerak-gerakan jari-jari kakinya. Lalu kemudian gunakan tangan Anda untuk membantu merapatkan lututnya. Pastikan pada saat lututnya Anda rapatkan, Anda ngerti gerdelnya diputar balik. Nah, rasakan sejenak tadi beberapa saat gerdelnya terbuka lalu Anda putar balik. Rasakan dari outer spiral jadi inner spiral, lalu di mana seluruh posisi otot-ototnya kembali lagi di tempatnya setelah tadi kita buka. Lalu perlahan berguling ke satu sisi, pastikan Anda tahu si bolsternya ada di mana. Lalu pelan-pelan kembali ke posisi duduk. Bolsternya bawa di depan. Kakinya sekarang rubah di posisi Sukhasana. Virasana dengan kakinya terbuka selebar pinggul.
Lalu perlahan kita akan melakukan child pose untuk menetralkan punggung kita. Nah, pastikan punggung kakinya, lalu perutnya dan bokongnya didorong ke belakang. Lalu kemudian baru Anda memanjangkan tangan Anda, memanjangkan punggung Anda ke depan. Jadi tadi ada simple back bend, sekarang ada simple forward bend. Bernafas, berikan nafas, di perpanjangan punggung yang lembut, di perpanjangan tangan side body Anda yang lembut. Good. Cukup, lalu pelan-pelan silakan kembali lagi ke posisi duduk Anda. Kita singkirkan bolsternya ke samping dulu, biarkan di situ. Lalu kita akan jongkok. Rasakan dulu jari-jari kakinya, telapak kakinya, pelantar fasianya. Dan perlahan kita akan memberikan stretching lembut ke atas. Tadi kan memanjang pakai bolster. Sekarang memanjang ke atas dengan mandiri. Rasakan jari-jari tangan Anda. Lalu perlahan, tangannya kan berhadapan nih. Pelan-pelan telapak tangannya dibuat outer. Sehingga Anda bisa merasakan nanti shoulder-nya, wrapping shoulder-nya, turun ke bawahnya bisa Anda rasakan. Lalu sambil rasakan Anda duduk dengan sit bone Anda di tumit Anda, dan jari-jari kakinya jejakkan dengan benar, agar jari kakinya bekerja, pelantarnya bekerja, lalu kemudian ada regangan lutut sehingga Anda tidak menekan ke lutut Anda. Lalu perlahan tarik tangannya sedikit ke belakang, sampai Anda rasakan si shoulder-nya semakin wrapping. Jadi kalau Anda sudah ngerti prinsip tangannya, tangan itu termasuk adalah wrapping shoulder, Anda jadi tahu tinggal shoulder blade-nya turunin, sehingga nanti Anda akan semakin terbuka ke belakang. Pastikan lehernya rileks. Lalu perlahan kembalikan lagi ke tengah, buka telapak tangannya keluar, dan pada saat buang nafas turunkan dari samping kiri kanan. Lalu kita akan angkat lututnya, jari-jari tangannya boleh pakai balok kalau perlu ya. Ini hanya transisi saja. Lalu pelan-pelan kita akan ke posisi Uttanasana, tapi lututnya masih ditekuk untuk mengkontraksikan betis dan hamstringnya. Dan secara perlahan mari kita ke posisi berdiri. Gulung tubuh Anda naik. Oke, nafas. Ya, nanti gerakan kita akan patah-patah ya. Jadi nanti aku akan terangkan, lalu terangkan, aku praktekkan. Namun pastikan nanti Anda pun juga punya waktu untuk bisa merasakannya. Lihat dulu ya, kita akan membuka dada. Tangannya, jempol dengan kelingking satu garis, pergelangan tangan sejajar dengan dada. Lihat dulu, jangan dilakukan dulu. Target kita adalah dada, lalu bagaimana nanti shoulder blade-nya Anda turunkan sehingga nanti dadanya akan naik, shoulder blade-nya akan turun. Target kita di sini, target kita di sini. Ya, jadi jangan sampai Anda melok sikunya. Karena kalau sikunya sampai lurus, target Anda bukan di sini, pindah ke sini. Jadi pastikan sikunya ditekuk sedikit, Anda langsung tahu ya targetnya di sini. Aktifkan jari-jari tangan itu. Oke, ngerti ya? Siap. Silakan mulai dengan tangan kiri. Pakai jari-jari tangan, spider finger. Kakinya sejajar dulu. Jadi tangan dengan bahu satu jajar. Baru pelan-pelan dari sini jari-jari tangannya tekan ke tembok. Target di dadanya Anda tambahkan pada saat Anda memutar tubuh Anda. Nah, nanti putarannya akan tergantung sejauh mana rotasi yang Anda miliki. Karena kalau orang yang kaku ya, yang sering begini, disuruh begini itu susah sekali kayak suamiku ya, seperti itu. Oke, pastikan Anda tahu ya, nggak ada lagi yang di lock sikunya ya, nggak ada lagi sikunya yang lurus. Anda tahu targetnya di dada, jadi kalau sikunya yang sampai didorong itu targetnya siku ya. Itu yang sering terjadi ya, aku udah ngoceh panjang lebar, ini targetnya ini, pasti masih ada yang melakukan dengan sikunya lurus. Jadi tahu ya, kita membuka dada, bukan kita mengeluarkan siku ya. Jadi kalau sikunya sampai lurus begini, Anda mendorong siku keluar dari anatomikalnya. Jadi pastikan sikunya ditekuk sedikit, targetnya di sini. Oke, lalu kemudian nafas.
Nafas dari jari tangan membuka dada. Semakin shoulder blade-nya turunin, prinsip tangannya Anda masukkan, semakin Anda rasakan dadanya semakin terbuka. Nah, sekarang kita akan men-stretchingkan leher, torehkan lehernya ke arah kanan. Torehkan lehernya ke arah kanan, rasakan dari telinga kiri, leher kiri, lalu dada kiri, sampai ke tangan kiri Anda semuanya akan terasa. Ini kita sambil membuka lung meridian dan heart meridian. Oke, nafas di situ ya. Lalu kemudian Anda jejakkan jempol sama kelingking. Jadi tekan lebih dalam si jempol sama kelingking sehingga nanti jari tangan yang lain ikut bekerja dan rasakan energi dari tembok. Oke, cukup putar balik ke tengah, tangannya jangan dilepaskan, pindahkan tangan kanan. Ya, jadi tangan kanan sejajar dengan tangan kiri. Lalu kemudian kita mulai di sisi kanan. Bila perlu, tangannya pegang dada kanan Anda, benar nggak stretchingnya terjadi di sana? Kakinya dibuka selebar pinggul. Jangan langsung muter dulu ya. Pondasi kita jari tangan yang ada di tembok, targetnya dada, shoulder blade-nya turunkan, baru Anda bergerak. Kembali jangan niru gerakan doang, tapi melakukan dengan mengerti. Nah, pastikan di sini dadanya terbuka ya, shoulder blade turun, terutama untuk komang yang sering bahunya selalu naik. Bagaimana mencari space dari shoulder blade turunin, prinsip tangannya masukkan, shoulder blade turun lagi, shoulder blade turun lagi, sampai di dada ini tuh ya, rotasi dadanya ini terasa sekali. Lalu tolehkan kepalanya ke kiri, rasakan sekali stretching di dada Anda. Aku nyalain lampu dulu ya, rasanya gelap banget. Nah, nafas ya, berikan nafas Anda di daerah target Anda. Tahu kan targetnya ya, yaitu dada, lalu kemudian bahu. Cukup, perlahan kembalikan lagi ke tengah. Lihat dulu ya. Sekarang, lihat ya, sekarang kita akan memutar telapak tangannya ke bawah. Memutar telapak tangannya ke bawah. Ya kan ya? Outer spiral. Pada saat aku putar begini, ya, di sininya sudah akan outer spiral. Dan pada saat ini berputar, ini pasti dadanya naik, shouldernya akan turun. Jadi nanti rasa di sini akan terasa ketarik ke bawah. Targetnya itu sama ini. Oke? Nah, di sini ya. Dan pastikan lihat pergelangan tangannya. Nggak boleh begini. Harus benar-benar begini. Karena kan Anda sudah tahu ya alignment kita begini, dibalikan pun juga begini. Oke, lihat dulu ya. Dibuka selebar mata, selebar bahu, lalu jari-jari tangannya jejakkan dengan benar. Kembali ya, tidak mendorong siku, sikunya ditekuk sedikit. Baru pelan-pelan dari sini, Anda dorong mundur dan sampai nanti telinganya bisa sejajar dengan tangan. Pada saat Anda melakukan ini, nanti regangan di sininya kerasa sekali. Makanya bawa ke wrapping shoulder agar nanti tidak sengsara di sini, tapi shoulder blade-nya yang akan menjadi turun. Oke, silakan. Setiap kali sikunya pengen di lock, jadi Anda jadi sadar ya, target kita bukan siku ya. Setiap kali Anda melakukan apapun pakai siku, itu berarti Anda malas. Karena apa? Enak pakai tulang, bukan pakai bicep-nya. Dan ini akan sakit ya, akan sakit. Dan pastikan sakit yang benar, bukan sakit yang salah. Nah, semakin telapak tangannya mendorong tembok, buat shoulder blade-nya semakin turun, agar pijatan di shoulder blade-nya semakin terasa, bukan sengsara di telapak tangannya. Dan ini men-stretchingkan sekali tangan bagian dalam. Oke, nafas di situ. Good. Cukup, lalu pelan-pelan silakan kembali lagi ke posisi Anda. Lihat lagi ya, sekarang tadi kan sudah dibuka begini, sekarang kita akan pakai jari-jari tangan. Lihat ya, pakai jari-jari tangan. Target kita adalah meregangkan punggung kita, meregangkan side body kita. Jadi pada saat tangan Anda sudah benar, kakinya mundur, lihat ya, dibuka paralel selebar pinggul, tekuk lututnya. Dorong bokongnya, tarik perutnya, dorong bokongnya, sampai nanti tangan Anda bisa sejajar dengan, telinga Anda bisa sejajar dengan tangan Anda.
Lihat ya, lihat dulu ya, lutut ditekuk agar Anda mendorong sit bone ke belakang. Agar punggungnya stretching. Lihat ya, punggungnya masuk. Bukan begini ya, No ya. Bukan begini ya. Makanya kenapa tekuk lutut agar Anda bisa mendorong bokong. Sehingga nanti akan stretching sekali di sininya. Dan setiap kali tangannya semakin mendorong, stretchingnya akan semakin terjadi. Oke? Siap, silakan. Jari-jari tangannya, spider finger, aktif, ya. Lalu pelan-pelan kakinya dibuka selebar pinggul, mundur perlahan, cari jaraknya jangan sampai terlalu jauh. Lalu tekuk lutut, dorong bokong, mulai mendorong bokongnya. Ya. Lalu pelan-pelan sejajarkan telinga Anda dengan tangan. Lututnya tetap ditekuk agar Anda terus bisa mendorong bokong. Ya, target kita punggung, target kita side body. Lalu kemudian jari-jari tangan akan sakit, makanya jari tangannya aktifkan tidak menekan, tapi mendorong. Kalau Anda menekan, sakitlah tangannya. Bagus sekali Mbak Sonya, pastikan perutnya digulung ya. Dan di sini semuanya juga tahu ya, pada saat Anda mau meluruskan kaki, itu selalu dari tumit yang ditekan dan dari sit bone yang didorong. Jangan meluruskan kaki dari lutut yang diluruskan karena itu akan sakitlah patelanya. Oke, jadi di sini semuanya tidak perlu meluruskan kaki, tekuk saja tetap sedikit dan dorong bokongnya. Dan setiap kali bernafas, coba dorong lagi jari-jari tangannya agar Anda semakin memanjangkan punggung. Good, cukup. Lalu kembali keluar dari posenya. Lihat lagi ke sini ya. Oke, lihat dulu ke sini. Sekarang kita akan pakai telapak tangan. Kalau tadi kan pakai jari-jari tangan, sekarang pakai telapak tangan. Rasanya akan berbeda. Makanya aku lakukan kita patah-patah, aku berikan Anda waktu agar Anda bisa observasi. Jangan mau rugi ya, melakukan tidak hanya meniru posenya saja. Pastikan ya pergelangan tangannya satu garis. Prinsip tangan ya, kepit dompet, shoulder blade langsung turun. Sama seperti tadi, lihat dulu ya. Tangannya sejajar dengan bahu, kakinya dibuka selebar pinggul, cari jaraknya. Kembali lihat ya, aku tekuk lutut, aku todong bokong. Jangan langsung turun bahunya, masih ada yang barusan turun bahunya dulu. Lihat ya, tekuk lutut, dorong bokong. Bagaimana aku mendorong bokong sambil pelan-pelan telingaku aku sejajarkan dengan tangan. Oke, lakukan seperti itu. Geser dulu sit bone-nya, dorong dulu bokongnya, biarkan tubuhnya turun dengan sendirinya. Silakan. Sekarang your turn. Tangannya sejajar, tekuk lutut, dorong bokong. Nah, begitu Mbak Rahmi, bagus. Yes. Telinga sejajar dengan tangan. Bagus Mbak Sonya. Yes. Nafas. Pastikan tangannya sejajar lebih tinggi dari bahu, jangan terlalu bawah dulu. Nah, di posisi ini pastikan perutnya dijauhkan dari paha. Jadi kalau yang belum mengerti perut dari paha, jangan sungkan nanti bertanya ya. Oke, karena kalau Anda menekankan perut dengan paha pada saat mendorong bokong, itu Anda memendekkan groin Anda. Nah, pelan-pelan di sini kita akan melakukan sedikit back bend. Jadi hati Anda lelehkan lagi ke lantai, melt it again your heart to the floor, melt it again your heart to the floor, sampai Anda merasakan ada pembukaan dada Anda. Dan wrapping shoulder-nya akan terasa tambah pedih. Emang itu yang terjadi kalau back bend, betul nggak seperti itu? Good, pakai nafas ya. Good, lalu pelan-pelan kembalikan lagi ke posisi netral Anda. Kerasa ya di situ ya? Nafas, maju dulu ke depan, ya. Good. Nah, sekarang lihat ya, kakinya kira-kira sejajar dengan tembok. Kita akan memanjangkan side body kita. Angkat tangan kanan, lalu panjangkan sampai nyentuh tembok. Tangannya pegang. Kalau misalnya kurang jauh, Anda tinggal cari jaraknya sampai Anda bisa tembok itu membantu stretching Anda lebih jauh. Kakinya terbuka selebar pinggul, lehernya rileks. Nah, gunakan tembok ini untuk mendorong Anda. Push. Sampai stretchingnya kerasa. Oke. Tangannya sampai bisa menyentuh tembok. Tangan yang ini pegang pinggangnya. Dorong.
Lehernya rilekkan. Ya. Sejauh mana side body-nya bisa terasa. Yes. Tinggal tangannya dorong tembok. Ya. Prinsip tangannya terus masukkan ya, lehernya rileks. Nafas di situ sampai stretchingnya bisa Anda rasakan. Dan semakin Anda mendorong, rasakanlah semakin ketarik. Dapat ya, tangan itu bukan menekan tapi mendorong. Oke, inhale cukup, panjangkan lagi tangannya ke atas. Dan pada saat buang nafas, turunkan perlahan sisi satunya. Buka dulu kakinya selebar pinggul, angkat tangannya ke atas, baru panjangkan. Jadi lakukan step by step ya. Jangan langsung pegang temboknya. Angkat, panjangkan, lalu panjangkan ke arah tembok. Jadi rasakan sekali stretchingnya kerasa di situ. Good. Dan tinggal Anda yang ngatur. Anda pengen tambah stretching, tinggal tangannya dorong. Jadi Anda ngerti ya bagaimana yang mendorong itu. Cukup, lalu pelan-lahan panjangkan tangan kirinya ke atas dulu. Setiap kali mau keluar ya, kembali lagi, panjangkan dulu baru turunkan. Lihat dulu ke sini ya. Kita akan cat and cow dengan tembok. Jadi nanti kita akan kurang lebih 90 derajat. Seperti ini ya, 90 derajat, 90 degree. Lalu kita akan melakukan cat and cow. Exhale round, tekuk lututnya dorong bokong, back bend. Jadi cow pose. Exhale, cat pose, tekuk lutut dorong dulu bokong, lelehkan hatinya. Cat pose, tekuk lutut sedikit dorong bokong. Oke, silakan. Jadi Anda ngerti tangan di tembok itu bukan menekan tapi mendorong. Dan setiap kali cow pose, tekuk lutut dorong bokong. Silakan ya, Anda punya kurang lebih 1 menit di sini untuk melakukan cat and cow dengan tembok. Bisa di meja, bisa di tembok. Nah, bagaimana perubahan membuka punggung, bagaimana perubahan membuka dada. Lalu sambil observasi tangan yang mendorong. Otomatis kakinya jangan di-lock ya. Setiap kali tekuk lutut dorong bokong, rasakan sekali pinggang yang tambah panjang. Jadi cat and cow dengan di tembok ini bagi aku sih sebenarnya lebih enak kalau Anda ingin memijat punggung dibanding cat and cow di lantai. Ini bisa dilakukan option untuk senior biasanya yang susah menekan lutut di lantai. Jadi ini lebih aman sifatnya. Oke, cukup. Perlahan kembali lagi ke posisi berdiri Anda. Lihat dulu. Kaki yang kanan, lihat ya jari kakinya di tembok. Jari kakinya kelihatan di tembok ya. Lututnya 90 derajat. Tangannya seperti ini. Target kita stretchingnya paha bagian kiri. Jadi jari kakinya di tembok sengaja ya. Untuk memberikan stretchingnya lebih dalam. Dan tangan kita pakai jari-jari tangan. Seperti ini. Target kita adalah paha bagian kiri. Atau groin bagian kiri. Oke. Lihat pinggulnya square. Dan dengan tangan membantu kita tegak. Oke. Sisi satunya, jari kaki yang kirinya di tembok ya. Jari kakinya sengaja di tembok, lihat ya. Kaki belakangnya lihat, tumit sama kelingkingnya satu garis. Nah, lalu tangannya, karena tanganku panjang ya, pakai gini tuh tanganku kepanjangan. Jadi Anda mungkin bisa pakai begini. Ya, seperti bisa pakai jari-jari tangan. Kalau aku pakai jari-jari tangan, tanganku kepanjangan. Oke, jadi gunakan tembok untuk memanjangkan punggung Anda. Your turn. Jari kakinya di tembok, lututnya 90 derajat. Target adalah paha yang kiri. Pada saat mundur, pastikan Anda sudah tahu pinggulnya square. Jari kakinya di tembok, Komang. Jari kakinya naik di tembok. Naikin di tembok sengaja. Jadi jari kaki di tembok, punggung kakinya di lantai. Yes.
Kalau misalnya Anda pakai telapak tangan, tubuh Anda terbawa ke depan, pakai jari-jari tangan. Jadi basonya pakai jari-jari tangannya, buat si tembok itu membuat menegakkan tubuh Anda. Bagus Mbak Rahmi. Coba lutut yang depannya didorong lagi, dekatkan lagi dengan tembok, agar bisa lebih, ya. Dan coba kaki belakangnya Mbak Rahmi bisa lebih lurus. Nah, bagi kaki belakangnya yang belum lurus, coba setiap kali bernafas, lurusin lagi. Ingat ya, meluruskan kaki dari tumit yang didorong, bukan lutut yang di-lock ya. Jadi pada saat Anda meluruskan kakinya, tumitnya dorong, tapi pastikan pinggulnya tetap square. Nah, rasakan stretching pahanya. Lagi, basonya masih ditekuk itu lututnya. Tumitnya dorong lagi ke belakang, yes. Rasakan otot pahanya naik ke atas, karena pahanya itu masih turun ke bawah. Bagus sekali, Komang. Hati-hati jangan terlalu nungging. Nah, nafas di situ, dan gunakan tangan yang di tembok menegakkan Anda. Rasanya tegak. Good. Nah, sekarang telapak tangannya semuanya tempelkan ke tembok. Telapak tangannya tempelin ke tembok. Dorong dadanya ke arah tembok dan bikin sedikit back bend. Jadi sengaja Anda dorong temboknya untuk membuat Anda bisa memback bend ke belakang. Yes. Dapat ya di situ ya, tinggal wrapping shoulder, dorong temboknya, buka dadanya. Cukup, ganti kaki. Hati-hati keluarnya ya. Ganti kaki, hati-hati keluarnya. Begitu ganti kaki. Ingat ya, melangkah ke belakang, ini kan asimetris, pinggulnya langsung square ya. Jadi prinsip tangan sudah kepit dompet, prinsip kaki pinggul square, pelvic stabil. Baru kemudian pelan-pelan Anda mulai mendorong tembok. Ya, pakai jari-jari tangan dulu ya, tegak. Jadi bedakan tegak dengan back bend. Semoga Anda tahu ya, tegak dengan back bend itu berbeda. Lutut depan 90 derajat, pastikan ditekuk Mbak. Jari kakinya di tembok. Oke. Kaki belakangnya bisa lebih belakang lagi Mbak Rahmi karena kaki belakangnya masih ditekuk. Oke, siap ya? Mencoba meluruskan kaki belakang dari tumit yang didorong ke belakang. Dari pahanya, hamstringnya yang naik ke atas. Begitu tumit didorong, hamstring itu akan naik ke atas sehingga pahanya tidak turun ke bawah. Dan pada saat Anda melakukan itu, target kita kena pedih. Chipnya, karena itu yang dituju. Lalu sekarang pakai telapak tangan, dorong dadanya ke depan, wrapping shoulder-nya lagi, Anda lakukan back bend. Silakan. Dadanya naik lagi, dadanya naik lagi. Jauhkan perut yang kiri dari paha kiri. Cukup keluar dari posenya. Semoga terasa ya. Terasa ya. Sekarang kita balikan. Kalau tadi kan jari kaki yang di tembok, sekarang pakai telapak kaki yang di tembok. Lihat ya, tumit sama tumitnya ada di tembok. Lihat dulu, perhatikan dulu. Ini dulu ya, jangan naik dulu. Begini aja dulu, pinggulnya tetap square. Lihat Mbak Sonya, wajib 90 derajat. 90 derajat itu lutut dengan tumit satu garis. Lalu kemudian tidak menekan perut kiri pada paha kiri. Gunakan tangan ini menjauhkan. Nah, lihat ya, Mbak Rahmi lihat dulu. Pantat ini, kalau pengen tidak menekan perut kiri pada paha kiri, pantat ini panjangin ke tembok. Jadi kedua sit bone panjangin ke tembok. Tumit tekan ke tembok, menarik sit bone yang kanan ke tumit yang kanan. Lalu sit bone kiri pun juga sama. Agar si sit bone ini tidak ke sono, sit bone ini ke sono. Oke, dan itu menjauhkan perut kiri Anda dari paha kiri, pandangannya ke bawah. Silakan, your turn. Lutut depan 90 derajat, jari kaki di lantai, tumit di tembok. Fokus kita adalah tumit yang di tembok. Tekan terus tumitnya ke tembok agar hamstring yang kirinya bisa naik sehingga pahanya akan naik juga. Bagus sekali, Komang.
Nah, ini pun juga yang harus diperhatikan oleh Mbak Sonya ya. Kenapa Mbak Sonya sakit bokong, sakit pinggang? Karena Mbak Sonya banyak pose-pose seperti ini menekan perut kiri pada paha kiri. Jadi pantat kirinya Mbak Sonya dorong ke arah tembok. Karena Mbak Sonya di sini udah langsung kelihatan menekan perut kirinya pada paha kiri. Pandangannya ke bawah, no. Kepala panjangin ke depan, pandangannya ke bawah. Jangan menaikkan dagu, karena dagunya naik, leher Anda akan menjadi patah. Oke, sekarang Anda mempunyai waktu ya. Tumitnya tekan lagi ke tembok. Panjangkan sit bone yang kiri ke tembok. Semakin lurus kaki, bukan melok lutut, tapi rasakan hamstringnya. Lalu coba rasakan perut kanan Anda. Apakah Anda menekan perutnya? Perut kiri menekan perut paha kiri, yes. Tapi jauhkan. Makanya kenapa pantatnya harus dipanjangkan ke arah tembok. Dan tangan tidak menekan lantai, tapi tangan itu memanjangkan tubuh Anda ke atas. Ringankan tangan Anda yang ada di balok. Kuatkan kakinya yang menekan tembok. Pastikan perutnya tidak menekan paha. Lalu pelan-pelan coba angkat kedua tangannya ke depan, sejajar dengan telinga. Nafas, tidak naik, Eno, tidak naik, hanya mengangkat tangan. Eno itu tubuhnya naik. Tidak naik tubuhnya, hanya memanjangkan tangannya ke depan. Bagus sekali Basonya sama Komang. Cakep, turunkan tangan, ganti kaki. Terasa ya, begitu satu persatu. Jadi kalau misalnya si kaki tangannya menekan balok, itu pasti akan berat ngangkat tangan. Oke, ganti sama ya. Jadi tumit yang menekan tembok yang kita cari ya. Lutut 90 derajat. Pastikan bokong panjangin dua-duanya ke arah tembok. Fokus rasakan tumit yang biasanya mati rasa tumitnya itu. Jadi bagi yang pahanya masih turun, itu berarti tumitnya belum bekerja. Pandangan ke bawah, ringankan tangan yang ada di balok. Pastikan tidak menekan perut kanan pada paha kanan. Komang yang terbalik sendiri kakinya ya. Lalu pelan-pelan, nggak apa-apa. Lalu pelan-pelan, ya kalau sudah siap, tidak mengangkat tubuhnya, no. Jadi hanya mengangkat tangannya saja. Nah, panjangkan tangannya ke depan. Nah, pada saat Anda mengangkat tangannya ke depan, rasakan itu energinya dari kaki. Ya, kalau berat Mbak Rahmi nggak usah lama-lama. Yang penting Mbak Rahmi sanggup mengangkatnya dengan benar. Lalu tinggal kalau misalnya itu buat Mbak Rahmi cukup, turunkan saja. Bagus, Komang sama Mbak Sonya, exhale turunkanlah. Oke, gunakan baloknya, langkahkanlah kaki yang di depan ke belakang, plank. Jadi dua-duanya plank. Plank dengan tumitnya ada di tembok. Nah, tekan terus itu tumitnya ke tembok. Rasakan tumit yang di tembok. Bener nggak tumit itu ngangkat hamstring Basonya? Coba rasakan, terutama juga untuk Barahmi. Dengan tumit yang menekan tembok, itu hamstring Anda akan terangkat. Down dog, tinggal dorong bokongnya ke belakang atau down dog utkasan dulu, baru kemudian down dog. Ya. Nafas di situ, nafas di situ, nafas di situ. Silakan rasakan regangan tangan dan kakinya yang lebih dalam dengan tembok ini ya. Lalu perlahan silakan turunkan lututnya. Lihat dulu ke sini. Tadi sudah lanjut dengan tembok seperti itu ya. Lihat ya. Aku mulai dengan kaki kanan dulu ya, karena kaki kanan, kaki kiri yang di bawah yang lebih kuat. Lihat ya. Lututnya dibuat kira-kira 90 derajat. Dan gunakan tangan Anda di tembok. Ya. Lalu pelan-pelan dari sini tegakkan tubuh. Seperti itu. Oke, ganti. Hati-hati ya. Lutut 90 derajat, cari keseimbangan. Kalau misalnya tangannya kurang panjang, karena tanganku panjang ya. Oke. Nanti karena pakai tembok dibalik ya, kaki ini akan lebih terasa juga. Cuman pastikan kaki yang di bawahnya cukup kuat fondasinya. Oke. Nah, di sini yang maksud aku, jangan menekan perut kanan pada paha kanan.
pantatnya arahkan ke bawah. Oke? Silakan, cobain. Jadi dibolak-balik buntet. Hati-hati jangan terlalu jauh dulu. Pastikan si lutut sama tumitnya kurang lebih bisa satu garis. Nggak bisa, nggak apa-apa. Yang penting kaki yang di bawahnya benar. Ya. Pegang temboknya untuk memanjangkan tubuh Anda. Nah, bagus baksonya. Jadi kayak baksonya ya, karena tangannya kurang panjang pakai balok. Aku mah tangannya panjang. Nah, di sini Anda belajar pantat kanan nggak boleh naik. Pantatnya arahkan ke bawah baksonya. Pantatnya arahkan ke bawah. Jadi benar-benar pantatnya arahkan ke bawah. Kalau pantatnya naik dan terdorong ke samping, itu sakit pantat semuanya. Ya, pahami itu. Begitu pantat ke samping, itu perut neken paha. Begitu pantat diarahkan ke bawah, perutnya jauh dari paha. Coba pengerti itu ya. Karena kenapa aku ngomong terus masalah ini, karena sering masih seperti itu yang aku lihat. Nah, kakinya yang di tembok Mbak Rahmi, jangan takut jejakin di tembok. Oke, cukup ganti kaki. Ayo Eno, bagaimana kita mengetes kaki yang ada di tembok? Jangan takut, udah nggak? Seperti itu. Ya, pantatnya langsung turunin ke bawah ya. Good. Bagus. Gunakan tangan mendorong tembok. Ya, rasakan pantat yang dipanjangkan ke bawah. Jauhkan perut dari paha walaupun perut dekat dengan paha, tidak menekan. Pantat Endo masih kelihatan naik, jadi pastikan turun ke bawah. Good. Cukup, lalu perlahan turunkanlah. Next ya, lihat lagi ke sini. Walaupun aku pakai rok, di dalamnya ada celananya ya. Berhubung naik-naik ke atas, otomatis roknya aku naikkan dulu. Ya, tadi kan sejajar nih ya, sekarang kita buka. Pada saat kita buka, ya target kita adalah paha bagian dalam. Jadi kayak lisat yang ada di bawah. Kan lisat tuh gini ya, lisat itu gini. Oke, sekarang kita di tembok. Kakinya yang di bawah boleh dibuka sedikit gini ya. Jadi jangan lurus begini, kakinya boleh begini. Kakinya di luar. Lututnya tetap 90 derajat dan tangannya sekarang di dalam. Lihat dulu. Oke. Lutut satu garis dengan jari kedua, pantat arahkan ke bawah, tangannya di dalam. Kelihatan ya? Silakan. Ah, betul Mbak Rahmi. Pastikan pantatnya pengennya naik, nggak boleh. Selalu pantatnya arahkan ke bawah. Nah, begitu Mbak Sonya. Coba lututnya ditekuk lagi yang di atas, yang di tembok. Nah, tambah terasa kan itu paha dalam ya. Jadi ini akan kena ke paha dalamnya. Lututnya yang di tembok tekuk lagi komang. Ya, dan buka lagi kakinya ke samping agar bahunya bisa sejajar dengan tangannya. Good. Yes, terasa ya? Coba perhatikan posisi kaki yang di atas dan di bawah. Dan semakin Anda mendekatkan tubuhnya ke arah tembok, itu semakin terasa stretchingnya. Seperti kalau kita lihat di bawah, sikunya kita turunin. Oke, cukup. Lalu perlahan turunkan, ganti kaki. Pantatnya jangan naik, no. Kakinya yang lebih dibuka. Dan kaki lebih dibuka itu cenderung pantatnya akan naik. Jangan diizinkan. Pastikan kaki yang di bawah kuat. Bila perlu ditekuk dulu lututnya sedikit. Kalau Anda sudah siap, baru perlahan kakinya boleh diluruskan. Tetap dengan siku lututnya ditekuk sedikit. Oke. Bahunya jangan miring-miring, no. Lututnya ditekuk lagi. Lututnya ditekuk lagi. Pantat kirimu jangan naik, arahkan ke bawah. Setiap kali pantatnya pengen naik, ya jangan diizinkan. Kalau kamu izinkan, sakit pantat lah itu. Jadi sakit pantat itu jangan kita buat sendiri karena kita menciting. Karena semakin pantat diarahkan ke bawah kan semakin terasa kan ya. Mending sakit yang benar daripada sakit yang tidak betul. Cukup, silakan keluar dari posenya.
Anda netralkan dulu di posisi Uttanasana dengan tembok. Nah, seperti ini ya. Selalu tekuk lutut, bokongnya didorong ke belakang. Jadi kayak down dog utkasan ya. Jadi down dog utkasan dengan tembok. Oh, nafas di situ. Regangkan lagi bokongnya semuanya. Good. Cukup. Lalu pelan-pelan silakan kembali lagi ke posisi tegak. Lihat lagi ke sini ya. Jadi istirahatkan dulu kita kakinya yang tadi sudah terngangkang-ngangkang ya. Sedikit kembali lagi ke bagian punggung. Lihat ya. Kita akan melakukan dolphin on wall. Jadi sikunya tempelin semuanya dulu. Sama seperti yang di matras. Di sini pun juga sama. Lalu pelan-pelan, setelah bokongnya didorong ke belakang, sejajarkan telinga dengan tangan. Pada saat Anda melakukan ini, jangan dilakukan dulu ya. Pada saat Anda mulai mensejajarkan telinga dengan tangan, begitu banyak yang terasa di sini. Nah, yang sering terjadi untuk cheating tidak mau terlalu sakit di sini, siku Anda keluar. Itu posisinya salah besar. Jadi pastikan tetap engage elbow-nya ke tengah, pakai nafas Anda, makanya pelan-pelan, pakai nafas pelan-pelan, pelan-pelan telinganya turunkan sejajar dengan bahu, dan Anda menerima semua sakit di sini dengan benar, tanpa Anda mengikuti kata hati ingin membuka siku. Semuanya pada tahu kan ya, elbow hug into the midline. Jadi kalau Anda mengikuti kata hati Anda, mengejar pose telinganya sejajar dengan tangan, ininya keluar, bahunya pun juga berantakan semua. Oke? Silakan. Sikunya tempelin dulu di tembok, sejajarkan sikunya dengan pergelangan tangan, sejajarkan si jempol dengan kelingkingnya, alignment-nya betul dulu. Ketinggian Barahmi, turun sedikit. Ya, stop. Baru perlahan tekuk lututnya, dorong bokongnya ke belakang. Jangan mundur lagi Mbak, kejauhan. Kakinya maju sedikit, kakinya maju, tekuk lutut dorong bokong. Tekuk lutut dorong bokong. Nah, pelan-pelan turunnya Mbak. Pelan-pelan pedih langsung kan bahunya di situ. Yes, nafas. Sikunya nggak boleh lepas dari tembok. Rusuknya jangan muntah. Untuk orang-orang yang lentur, rusuknya jangan muntah. Jangan cuma asal nungging ya Eno ya, perutnya ditarik. Bagus sekali Komang. Kerasa ya sengsaranya ya di situ ya. Jadi kalau betul itu kerasa sekali di situ sama nafas. Coba pakai nafas Anda membuka space di rusuk belakang, your back rib. Dengan siku yang dipertahankan ke tengah. Lalu kepalanya jauh dari tembok. Kalau kepalanya masih nempel tembok, itu berarti bahu Anda belum terbuka atau bahunya belum wrapping down. Cukup ya sengsaranya di situ. Lalu perlahan kembali lagi. Ya, semoga Anda bisa merasakan kesengsaraan itu. Oke, next kita ke kaki lagi ya. Tadi kan sudah dibuka semuanya, lihat ya. Tadi kan di bawah nih lungesnya, kaki kanan dulu yang di depan ya. Pastikan di set dulu 90 derajat, lihat dulu. Jadi lutut depan 90 derajat. Kaki yang di sini boleh ditekuk dulu sedikit. Lihat ya, aku masih tekuk dulu lututnya sedikit, lalu kemudian aku tekan tumitnya ke tembok. Option tetap tekuk lututnya, lalu kemudian kalau Anda sudah siap, Anda lihat ya, aku meluruskan lutut dari tumit yang aku terus tekan ke tembok. Kelihatan nggak? Dengan tumit yang aku tekan ke tembok, hamstringnya akan terangkat naik. Yang sering terjadi Mbak Rahmi, Mbak Sonya, itu pahanya turun ke bawah karena nggak pakai tumit. Pakai tumit, nah jadi Anda tahu di situ. Tangan membantu meluruskan punggung, jangan dorong-dorong dagu nih Eno, pandangannya ke bawah. Lalu jauhkan perut dari paha. Biar kelihatan aku ganti kaki ya. Nah, lihat ya, ini baksonya nih. Pantatnya kelihatan pantatku baksonya. Kelihatan baksonya? Semoga kelihatan ya. Pantat. Menjauhkan perut dari paha. Panjangkan. Oke, hati-hati ya. Ini cukup berat. Jadi lakukan step by step dan perlahan.
Di bawah dulu lungesnya, lalu kemudian lututnya harus maju dulu sedikit yang di bawah. Baru angkat kakinya ke tembok. Dan pada saat kakinya diangkat ke tembok, pastikan Anda siap untuk membuat kaki itu mendorong ke depan. Jadi kalau kaki yang di temboknya cuma nempel doang, pasti merosot. Ya, ditekuk dulu lututnya sedikit, rasain dulu. Pinggulnya harus square dulu. Mbak Rahmi kayaknya kaki yang di bawahnya kurang maju. Jadi lunges di bawah, kakinya maju lebih jauh dikit. Baru nanti kakinya naik pas. Bagus sekali Komang. Tapi coba intip kakimu, si jempolmu, sejajarkan lagi, tarik masuk. Tumit buka keluar, jempol tarik ke dalam. Yes, bagus. Pandangannya ke bawah. Lutut yang di bawah, tidak perlu terlalu dalam, tidak apa-apa. Selama prinsip Anda, bokongnya diarahkan ke belakang. Jauhkan perut kanan dari paha kanan. Pandangannya ke bawah, kepalanya panjangin ke depan. Nah, tumit, tekan ke tembok, inhale. Exhale, kepala panjangin ke depan. Lalu pelan-pelan ringankan tangan yang kanan yang ada di balok. Panjangkan tangan yang kanannya ke depan. Oke, nggak usah lihat ke depan Mbak Sonya, ke bawah aja. Cukup, turunkan tangan kanan. Ringankan tangan kiri yang ada di balok. Punggungnya tidak boleh naik ya. Jangan cepat-cepat Eno, aku belum suruh. Nah, ringankan tangan yang ada yang kiri di balok. Pastikan bahunya tidak boleh berubah pada saat Anda mengangkat tangan kirinya. Ini akan susah. Pastikan rasakan kaki yang di tembok dan jangan membeban ke kanan. Good. Cukup, turunkan tangan. Ya, turunkan kakinya pelan-pelan. Hati-hati begitu turun. Yes. Langkahkan kakinya ke belakang. Plank di tembok dulu. Langsung langkahkan kaki yang satunya ke depan. Switch. Ganti kaki. Ya. Hati-hati ya. Jangan cepet-cepet. Aku nggak cepet-cepet. Berusaha aku menurunkan temponya juga. Ya. Jadi rasakan dulu lunges di tembok dengan kaki yang lebih jauh yang depannya. Lalu baru perlahan Anda angkat kakinya ke tembok. Lututnya tetap 90 derajat yang depan. Rasakan kaki yang menjejak tembok. Cek dulu. Lalu inhale, tumit tekan ke tembok. Exhale, kepala panjangin ke depan. Inhale, rasakan perut kiri tidak menempel pada paha kiri karena pantatnya didorong ke belakang. Ringankan tangan yang kiri yang ada di balok. Inhale dan exhale, panjangkan tangan kiri ke depan. Good. Pandangan ke bawah, pastikan tidak berat sebelah, rasakan tumit yang menekan tembok. Inhale, turunkan tangan, ya, bahu tidak berubah. Lalu pelan-pelan ringankan tangan kanannya, pastikan Anda tidak membeban ke kaki pada saat Anda berusaha mengangkat tangan kanan Anda ke depan. Bila itu terjadi, jangan diangkat tangannya. Karena kita bukan mencari pose ya, kita mencari keseimbangan. Cukup, pelan-pelan turunkan tangan. Langkahkan kaki yang, turunkan dulu kaki yang ada di tembok. Langkahkan kakinya ke belakang, plank dengan tembok. Down dog utkasan, and down dog. Atur nafas di situ, atur nafas di situ, atur nafas di situ. Lalu kembali luruskan tubuhnya ke depan, plank, dan turunkan lututnya. Sambil Anda istirahat, turunkan lutut, duduk dulu di situ, duduk virasana. Lihat dulu ke sini. Ya. Jadi tadi kan Anda sudah belajar ya, lunges dengan tembok. Nah, sekarang kita akan buat lungesnya lebih tinggi. Lalu pelan-pelan tangannya akan maju ke depan, kita akan buat seperti ini. Hati-hati pada saat meluruskan kakinya ya, yang di bawah. Pada saat meluruskan kaki itu tumit, tekan, lurusin kakinya. Semampu Anda bisa meluruskan tanpa cheating ke punggung jadi melengkung, tanpa pinggulnya miring sebelah. Oke, jadi kakinya nanti akan lebih tinggi.
Akan lebih tinggi. Tadi kan sejajar ya. Akan lebih tinggi. Lihat ya. Pelan-pelan lurusin. Dengan punggung yang memanjang ke depan. Seperti ini. Kelihatan ya? Sikunya jangan di lock. Jadi kayak trikonasana. Kakinya akan lebih jauh. Pastikan pada saat nanti Anda pelan-pelan meluruskan lututnya. Anda siap. Begitu tumit tekan ke lantai, ini hamstringnya akan stretching. Dan pastikan bokong ini tetap square. Punggungnya panjangin. Tangan meringankan. Jauhkan perut dari paha karena bokong didorong ke sana. Pastikan kaki yang menjejak di tembok kuat. Karena kalau enggak Anda melorot-melorot. Oke? Siap. Next. Dengan lebih tinggi, akan lebih stretching dan akan lebih inversion. Biasanya Anda mengurangi kaki yang ada di atas. Justru harus menambah kekuatan kaki yang ada di atasnya. Naikkan sedikit lebih tinggi. Kaki yang di bawahnya jangan terlalu jauh, Komang. Karena kalau kejauhan nanti penekanan ke tembok yang di atasnya kurang. Jadi lunges dulu di bawah, lalu kakinya naik sedikit lebih tinggi. Lungesnya jangan kejauhan basonya, itu kejauhan. Lutut depannya kejauhan. Naik lagi sedikit Mbak Rahmi. Kalau Mbak Rahmi kaki yang depannya kurang maju sedikit. Aku tidak bisa melihat Eno karena aku cuma melihatnya dari depan ya, No. Semoga kamu pinggulnya tetap square. Karena bajumu juga hitam, lalu agak gelap, jadi aku kurang bisa melihatnya. Kecuali kalau misalnya si kameranya dari samping kayak Mbak Sonya. Kayak Mbak Rahmi dan kayak Komang. Bagus Mbak Sonya. Bagus, pelan-pelan pada saat meluruskan kakinya, punggungnya pastikan tetap memanjang, kepalanya lihat ke bawah. Ya, meluruskan kakinya pelan-pelan yang di bawah, itu akan terasa stretchingnya. Pelan-pelan saja Mbak Rahmi. Dan pastikan tumit yang di atas tetap menekan tembok. Komang lihat lagi kakimu yang di tembok. Jempolnya tarik masuk. Nafas. Good. Bagus Mbak Sonya. Silakan beberapa saat rasakan kaki yang di tembok. Apakah kaki yang di bawah dan di atas kekuatannya sama? Dan apakah punggungnya bisa memanjang seimbang? Tinggal tangan menyeimbangkannya. Good. Kaki yang di bawah diluruskan Eno. Bukan ditekuk tapi kaki yang di bawah lurus. Nah punggung Eno langsung melengkung di situ. Lalu pelan-pelan switch. Turunin dulu ke posisi lunges. Ya. Good. Lalu kemudian ganti kaki. Karena aku melihat Eno-nya dari depan, jadi belakangnya aku nggak melihat. Pastikan Eno menjaga pinggulnya tetap benar dan punggungnya tidak melengkung. Atur posisi baloknya, jangan sampai kejauhan. Balok itu adalah untuk memanjangkan punggung. Lihat jempol kakinya yang ada di tembok Mbak Rahmi. Jempol kakinya tarik lagi masuk. Tumit buka keluar, jempolnya tarik masuk. Iya. Good. Pelan-pelan luruskan kaki yang di bawah. Panjangkan punggungnya ke depan. Ini seperti bukan trikonasana ya, tapi pyramid pose. Kalau misalnya punggungnya melengkung, Eno kakinya kurang naik, sama baloknya Eno mending ditinggikan karena Eno kompensasinya ke punggung terus dan pantat Eno kelihatan naik sebelah. Oke, nafas ya, lalu pelan-pelan keluarlah dari pose itu. Plank, down dog utkasan, dan down dog. Luncurkan lagi ke depan plank, turunkanlah lututnya, dan Anda boleh istirahat sejenak. Sebelum kita masuk ke pose berikutnya, silakan child pose. Pakai balok child pose-nya ya, agar punggungnya, tangannya masih tetap lurus dengan nyaman. Tinggal rilekskanlah tangan yang ada di atas balok itu. Sambil bernafas, sambil merasakan energi, sambil merasakan apa yang tadi kita siapkan satu persatu. Rasa di kaki, rasa di bokong, rasa di tangan, dan rasa di bahu.
Cukup, lalu perlahan silakan kembali lagi ke posisi duduk Anda, lihat dulu. Jadi nanti cek jaraknya ya, jari kaki dengan tumit ada di tembok, tangannya table, di posisi table, tangannya maju. Jadi kenapa tangannya maju? Karena kalau begini kependekan, jadi tangannya harus maju. Pastikan maju itu pun juga Anda tahu jaraknya kira-kira pas. Sehingga pada saat Anda down dog utkasan, punggung Anda posisinya pas. Nah di sini lihat ya. Lihat, aku naiknya pelan-pelan agar aku bisa merasakan kakiku tetap lurus. Karena kalau naiknya langsung lurus, bisa jadi pinggulnya akan menjadi tidak seimbang. Oke, dan turunnya pun juga sama. Lihat ya. Stop, pinggulnya tetap square. Stop, pinggulnya tetap square. Lalu perlahan-lahan baru tinggal luruskan dan dorong. Lihat tanganku, bukan berat ke bawah, tapi dorong ke atas. Bokong, panjangin ke atas. Buat kaki yang meringankan tubuh Anda ke atas. Turunnya pelan-pelan. Untuk Mbak Rahmi, boleh coba lakukan. Begitu Mbak Rahmi merasa cukup berat atau sudah cukup, turun ya. Nanti turun ya, jangan lama-lama seperti yang lain. Jadi kalau Mbak Rahmi, pastikan sekali kalau udah capek, jangan capek, kecapean baru turun. Udah mulai ini cukup, turun pelan-pelan. Oke? Ya, silakan. Table, jari kakinya di tembok, di lantai, tumitnya di tembok. Lalu tangannya maju ke depan, yang kira-kira nanti down dog Anda tidak terlalu dekat. Karena kalau terlalu dekat juga nggak enak ya, karena nanti di kakinya akan terasa sekali stretchingnya. Oke, perlahan angkat lututnya, down dog utkasan. Eno, nanti kakinya naik itu kena lukisanmu nggak? Lalu pelan-pelan down dog-kan. Pastikan down dog-nya, dadanya didorong ke arah paha. Baksonya punggungnya jangan kompensasi. Yes. Nah, pelan-pelan tekuk kaki yang kirinya, tempelkan di tembok. Naik lagi sedikit. Naik lagi sedikit. Naik lagi sedikit. Perhatikan Anda naiknya dengan pinggul yang tetap lurus dan punggung tidak kompensasi ke depan. Ya. Dan begitu sudah maksimal ke atas, silakan luruskan. Toh tadi kan kita sudah melakukannya di bawah. Ya. Jari kakinya di tembok, dorong, jejakan dan dorong. Nah, tumit yang ada di tembok pun juga sama, dorong ke atas. Bagus sekali, Komang. Lalu bernafas, baksonya kompensasi punggungnya. Dorong lagi ke atas baksonya. Dorong lagi. Punggungnya jangan mau didorong ke depan, hatimu dorong lagi ke arah tembok, pantatnya dorong lagi ke atas. Bagus sekali Mbak Rahmi, tinggal posisi kakinya yang membantu mendorong ke atas. Nafas, 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 nafas. Good. Baru perlahan Anda turunkanlah kakinya. Kembali lagi ke posisi down dog. Jangan langsung turun ke bawah Mbak Sonya, masih di posisi down dog. Ya. Oke, ganti kaki. Mbak Rahmi boleh turun dulu, baru naik lagi. Baru ganti kaki. Yang lain silakan pelan-pelan. Nah, di sini Komang perhatikan kaki kananmu, kelemahanmu, kaki kirinya tadi bagus, kaki kanannya langsung ngebuka keluar. Jadi pelan-pelan naiknya. Ya. Naik kaki kanannya tekuk satu Mbak Rahmi. Ya, pelan-pelan, terus ngesot ke atas, jangan kompensasi ke punggung, tetap pakai jari kaki Mbak Rahmi. Tetap pakai jari kaki dan dorong tumitnya ke atas untuk mendorong tubuhnya ke atas, Mbak. Nah, begitu Mbak Rahmi, nafas. Buat agar tubuh kita tuh ringan, bagus sekali, No. Ya, tapi pantatnya jangan sampai muter. Ringankan tangan itu, gunakan kaki Anda yang mendorong ke atas. Nafas. Good. Nafas. Komang kaki kanannya masih sedikit terbuka. Yes. Good. Gak apa-apa, nanti kita yang kedua kali kita akan coba. Lalu perlahan turunkanlah, 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 turunkanlah. Atur nafas dulu di down dog-nya. Lalu pelan-pelan, luruskan ke depan plank. Turunkan lututnya. Lihat dulu ya.
Ambil baloknya, taruh di belakang seperti ini, tangannya begini. Lihat ya, prinsip wrapping shoulder, kepit dompet, wrapping shoulder, itu sudah akan memijat dada dan bahunya yang tadi pegal. Bisa kelihatannya di sini ya? Wrapping shouldernya, terus wrapping shouldernya, wrapping shoulder. Akan pedih sendi di sininya untuk merilekkan tangan Anda nantinya. Jadi kalau benar down dog tadi dengan tembok, tangan Anda itu ringan kok, nggak berat. Ya, tangannya ringan, tidak berat. Tekan aja tangannya ke balok. Kelihatan ya? Lihat ya. Jangan bingung. Barahmi sama Eno, lihat jangan bingung. Basonya betul gerakannya. Lihat ya. Wrapping shoulder. Nah seperti ini. Sikunya arahkan ke arah tengah. Semakin Anda sikunya arahkan ke tengah, semakin sikunya Anda arahkan ke bawah, itu pijatan bahunya akan terasa semua. Jadi jangan menghindari sakit yang benar. Makanya kenapa aku selalu berusaha menerangkan sakitnya atau targetnya di mana. Sehingga Anda siap untuk melewati rasa sakit itu. Oke cukup, lalu kemudian rilislah. Aku demokan satu kali lagi ya, sambil Anda istirahat untuk final nanti lakukannya. Ya, jadi pada saat naik ke temboknya, kenapa pelan-pelan? Pastikan nanti kakinya itu begitu naik, pinggulnya dijaga square. Jadi jangan sampai miring-miring. Nah untuk Komang yang kanan, perhatikan sekali karena kaki kanan kamu gini Komang. Jadi dari awal kamu jaga terus. Nah nanti kalau benar tangan itu ringan, makanya kenapa tadi aku hajarnya kaki, tangannya cuma plank sama down dog sama yang dolphin on the wall saja. Karena nanti kalau misalnya benar melakukannya tangan itu ringan, nggak akan berat selama kakinya yang menarik ke atas. Lihat lagi ya. Jadi cari jaraknya. Jangan kedekatan. Kalau kedekatan nanti Anda akan kepepet gitu loh. Angkat, down dog. Pijakan, dorong. Ini ringan sekali tangannya, nggak akan terasa berat selama kaki bawah dan atasnya membantu. Turun pelan-pelan satu garis. Tekuk. Karena ya, aku terus menjaga pinggulnya square, dorong. Lalu turunkan pelan-pelan. Nah, begitu keluar, dorong ke depan plank, baru kemudian turunkan lututnya. Oke, jangan langsung tiba-tiba gebruk ya Mbak Sonya. Kalau misalnya dari posenya langsung tiba-tiba gebruk, kasihan lututnya. Jadi pakai nafas keluar posenya. Makanya jangan sampai terlalu sengsara, baru buru-buru keluar. Pakai nafasnya untuk keluar lagi dari pose itu. Oke, cukup jelas ya? Silakan lakukan sekali lagi, terakhir. Lakukan dengan lebih perlahan dan satu persatu. Sampai nanti Anda merasa tidak berat lagi tangannya. Kalau masih berat berarti beban Anda masih di tangan. Table, tangannya maju ke depan. Sama-sama ya, table dulu semuanya. Tangannya maju sedikit ke depan. Dan begitu tangannya maju ke depan, bahunya juga maju ke depan dong. Lalu kemudian angkat lututnya down dog utkasan. Down dog dulu utkasan. Anda rasakan betis sama hamstring, baru kemudian Anda down dog. Nah, pada saat down dog, punggungnya jangan terbawa ke depan. Dan setiap kali nanti mengangkat kakinya, punggungnya nggak boleh terbawa ke depan lagi. Oke, kaki kiri merayap di tembok. Ya, terus naik pelan-pelan, tapi punggungnya tidak boleh terbawa ke depan. Terus naik ke atas, terus dorong ke atas sepanjang mungkin ke atas. Nafas, bagus, lebih bagus maksudnya di situ. Yes. Nah, sekarang ya rasakan. Tangan itu mendorong, kaki yang di atas juga mendorong. Lalu kaki yang di bawah menyeimbangkan bokong. Jangan sampai si pinggulnya terpuntir. Inhale, rasakan tangan yang ringan mendorong. Lalu exhale, rasakan kaki yang di atas. Lagi, inhale, rasakan kakinya. Exhale, rasakan tangannya. Good. Rasakan lagi apakah miring apa enggak. Sampai Anda merasakan
struggle-nya lewat karena Anda pakai nafas. Cakep, lalu pelan-pelan turunkanlah. Ingat ya, turunkanlah, punggungnya jangan berubah. Ya, turun, 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 langsung ganti kaki satunya. Jangan turun ke bawah dulu, kecapean diulang lagi. Di atas saja langsung ganti kaki. Oke, lalu pelan-pelan kaki yang kanan basuhnya. Jejakan, 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 pelan-pelan. Nah, iya, Eno pun juga rada. Ya, bagus, No. Nafas. Yes. Stop dulu, Komang. Stop, stop, stop. Kakinya tarik masuk dulu. Itu sudah keluar dikit. Lagi, tarik masuk lagi. Tarik masuk lagi, tarik masuk lagi, tarik masuk lagi, tarik masuk lagi. Yes. Lalu pertahankan di situ. Yang lain silakan bernafas. Observasi kekuatan dirimu sendiri. Dan bagaimana jangan sampai Anda tegang. Kalau ada yang tegang, bernafaslah. Sampai Anda merasa cukup, silakan keluar dari posenya. Plank. Baru kemudian turunkan lututnya. Baru kemudian pelan-pelan child pose. Jangan buru-buru, langsung pengen child pose. Atur nafasnya. Tekuk lutut basuhnya. Baru kemudian silakan child pose-kan. Jadi pada saat Anda istirahat, Anda sudah dalam posisi yang benar. Silakan turunkan lututnya dan child pose semuanya. Lalu kalau sudah, tangannya boleh bawa di samping kiri kanan. Mudasana, tengokkan kepalanya ke samping kiri. Biarkan seluruh sisi kanannya rileks. Kemudian inhale, kembalikan lagi ke tengah, tengokkan ke samping kanan, biar seluruh sisi kirinya rileks. Kemudian inhale berikutnya, silakan kembalikan lagi ke tengah. Dan perlahan kembali lagi ke posisi duduk Anda. Luruskan kakinya. Boleh duduk di tembok saja, duduk di tembok. Maksudnya duduk nyender di tembok. Pointed and flat, pointed and flat. Bagus semua ya hari ini ya. Lalu tekuk kaki yang kanan, ya. Good. Pegang hamstringnya. Lalu pelan-pelan tendanglah ke depan. Kan ada punggung yang nyenter ke tembok ya. Tinggal ngerayap kakinya dan tegak lagi. Kemudian kita akan pointedkan and flatkan. Pastikan ada tembok yang membantu Anda duduk tegak ya. Sehingga Anda bisa memaksimalkan stretching kakinya. Good. Cukup, tekuk lagi lututnya. Dan luruskanlah kakinya ke depan. Ganti kaki yang kiri. Ya. Lalu kemudian angkat. Dan tendang ke depan. Merayap kakinya, sejajarkan. Di mana punggung Anda atau pegangan kaki Anda, pegangan tangan ke kaki Anda cukup. Ya. Lihat Mbak Rahmi, merayap ke depan tangannya. Untuk membantu kakinya menjadi lebih tinggi. Yes. Tapi si shoulder blade-nya tetap nempel tembok. Cukup, lalu perlahan silakan turunkanlah. Nah, tegakkan lagi punggung Anda, perlahan kakinya dan dasana, angkat tangannya ke atas. Tempelkan punggung tangannya di tembok. Sisi kiri dan kanannya, punggungnya stretchingkan lagi satu kali lagi dengan lembut, hanya untuk mengembalikan semua yang tadi kita pakai. Lalu pada saat buang nafas, turunkan dari samping kiri kanan dan rilis. Good, tekuk lagi lututnya. Yes. Masih ingat nggak yang rangkaian yang ada di tembok? Ya, kakinya pointed and flat yang ada di tembok. Good.
Biar rileks seluruh kakinya dan aliran darahnya mengalir kembali ke bawah. Cukup, lalu kemudian lakukan Baddha Konasana di tembok. Telapak kakinya dirapatkan, tinggal tangan Anda membantu mendorong lututnya ke arah tembok. Tidak ditekan, tapi diputar keluar dan sedikit dengan Anda memutar keluar, itu lututnya akan mendekat ke tembok. Nafas, pastikan pantatnya jangan lebih jauh dari tembok ya. Setiap kali bernafas, rilekkan. Jadi berikan pijatan yang lembut pada saat Anda memberikan traction di paha dalamnya. Cukup, rapatkan kembali. Ya betul, rapatkan kembali lututnya. Luruskan lagi kakinya ke atas. Lalu pelan-pelan buka kakinya Upavista Konasana. Buka ke samping kiri kanan. Nah, silakan di sini pun juga pointed and flat. Rilekskan paha dalam, paha luar. Jadi intention Anda pada saat melakukan ini adalah relaksasi. Cukup, perlahan kembalikan lagi kakinya ke tengah. Silangkan kaki yang kanan di atas paha kiri, middle pose. Antara lutut kirinya mau ditekuk boleh, kalau Anda ingin memberikan pijatan lebih. Jadi telapak kaki kirinya tempelkan di tembok, ditekuk. Nah, semakin nanti Anda ingin mendapatkan pijatan lebih, tinggal tekukan lututnya semakin dalam. Gunakan tangan kanan Anda untuk mengtraction paha kanannya ke arah tembok. Jangan di lutut tapi di paha, Komang. Jangan sekali-sekali menekan di daerah lutut tapi di daerah pahanya. Dan bokongnya jangan ikutan lepas dong. Betul nggak? Karena kalau bokong kanannya lepas, jadi bukan pijatan lagi itu. Tapi pantatnya akan terputar keluar. Oke. Rasakan di situ ya. Secukupnya Anda merasakan pantat Anda yang tadi kita bekerja ya, pantat kita bekerja. Jadi setiap kali kaki bekerja, pantat itu wajib bekerja. Makanya kita perlu memberikan middle ini. Dan di middle ini kita berikan sedikit lebih lama agar Anda bisa merasakan pantat yang dipijat dikembalikan lagi. Jadi bagaimana pantat itu arahnya ke bawah, bukan naik ke atas. Kalau naik ke atas, welcome sakit pantat. Karena arahnya tidak tepat. Oke, ganti sisi. Semoga semakin paham ya arah pantat Anda sendiri setiap kali Anda menggunakan pantat Anda. Karena sakit lutut itu terprotek kalau kita mengaktifkan otot pantatnya dengan benar. Nah, silakan kalau pengen tambah dalam, tinggal lututnya tambah ditekuk, lututnya tambah ditekuk, tapi pantatnya tetap paralel. Pengennya kan pantatnya miring sebelah ya, itu keinginan tubuh. Jadi keinginan tubuh itu bagus ya, di mana dengan knowledge kita tahu jangan diikuti gitu loh. Excuse me kalau ada suara minum ya, aku lagi minum barusan. Nah, nafas, rasakan sekali ya pantat yang terputar ke bawah dan terarah hip bone-nya ke arah tembok. Ini aku berikan pengertian lagi. Pantatnya, rotasinya adalah keluar dan hip bone-nya ke arah tembok. Jadi bayangkan kalau si pantat itu berlawanan arah, makanya kenapa sakit bokong, sakit pinggang. Jadi semoga Anda bisa menjadi tahu sekarang sumber penyakit Anda karena apa. Kalau misalnya ada yang merasa cedera atau ada merasa kondisi tertentu di bokongnya atau di pinggangnya, cukup keluar dari pose itu, happy baby. Jadi tinggal lututnya ditekuk dua-duanya, tempelkan di tembok. Ya. Tinggal tangan itu yang membantu, nggak usah dipegang. Tangannya membantu membuka pahanya. Dan happy baby itu tumit sama kelingkingnya satu garis. Bukan lututnya dibuka, tapi tumitnya di dalam. No. Tumit dengan lututnya satu garis. Nggak usah dipegang maksudnya, hanya dibantu saja. Ya. Tinggal semakin Anda mendorongkan kakinya ke tembok, semakin pahanya terpijat.
Jadi enaknya pakai tembok itu tangan itu minimal selama punggungnya tidak dan punggungnya terjaga. Cukup, lalu perlahan kembalikan lagi rapat dan luruskanlah kakinya ke atas. Karena ada bolster, pilihan ya, mau menggantung kaki silakan, mau savasana on the bolster silakan. Mau tetap menggantung kakinya boleh Mbak Rahmi, atau kalau mau di atas bolster silakan, pilihan Mbak. Dan kalau misalnya kakinya menggantung, rilekskanlah. Nah, boleh Mbak Rahmi begitu. Yes. Jadi Mbak Rahmi savasana dengan bolsternya di bawah kaki. Silakan. Yang kakinya di atas, yang lain silakan. Lalu kemudian pejamkanlah mata. Nah, dengan kaki yang ada di tembok, rilekskanlah kaki yang ada di tembok itu. Dan biarkanlah aliran darah yang ada di kaki mengalir semuanya ke bawah. Dan dengan kaki yang disupport oleh oleh bolster kayak Mbak Rahmi, itu pun juga sama, dia akan merilekskan si kakinya. Nah, sertailah pakai nafas Anda, sesuaikan dengan posisi Anda. Jadi untuk yang kakinya di atas, pakai pikiran Anda setiap kali bernafas, dari telapak kaki itu aliran darahnya mengalir ke bawah, sehingga merilekskan seluruh otot-otot kaki yang tadi dipakai. Yang kakinya memakai bolster, sama. Rilekskanlah kaki Anda. Biarkanlah bolster itu membantu merilekskan lutut Anda, sehingga paha Anda dan betis Anda menjadi lebih rileks. Jadi dengan pengetahuan kita, kita masukkan nafas kita di posisi yang kita inginkan. Jadi tahu target, tahu bagaimana melakukannya. Lalu tahu apa yang bisa Anda pakai dengan nafas, membantunya. Jadi pada saat Anda bisa melakukan itu semuanya, apa yang Anda lakukan itu menjadi worth it. Tidak hanya sekedar meniru pose, melakukan pose, tetapi karena Anda melakukannya dengan mengerti. Anda melakukan tahu targetnya, tahu harus bagaimana, tahu mau kemana, lalu kemudian Anda pun juga tahu apa benefit yang akan Anda dapatkan. Karena dengan Anda melakukan ini semua, Anda akan melakukan yoga itu for health. Yoga itu akan membantu, yoga for healthy, for more healthy body. Sehingga yang kita cari dan kita dapatkan akan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Sampai secara perlahan kakinya melembut, semua ketegangan-ketegangan di betis, di pahanya melembut. Tadi pun juga mungkin ada ketegangan di dada dan bahunya pun juga melembut. Sampai seluruh bagian-bagian tubuh Anda yang tadi tegang menjadi lembut. Dan sampai secara perlahan seluruh tubuh Anda juga menjadi rileks dan menjadi nyaman. Nafas Anda mengalir dengan lembut. Lalu suhu tubuh Anda kembali ke netral. Lalu pikiran Anda pun juga terasa menjadi lebih rileks. Dan Anda bisa merasakan energi yang sudah mengalir menjadi milik Anda. Lalu secara perlahan mulailah menggerak-gerakkan jari-jari kakinya, gerak-gerakkan jari-jari tangannya. Lalu yang kakinya di atas perlahan tekuklah lututnya. Lalu perlahan peluklah lututnya di dada. Yang memakai bolster sama peluklah lututnya di dada. Pastikan tahu bolsternya ada di situ ya. Lalu perlahan bergulinglah ke satu sisi dan silakan pelan-pelan kembalilah ke posisi duduk Anda. Yang dekat tembok, Anda boleh duduk dengan nyender di tembok, jadi temboknya membantu Anda duduk tegak. Dan teruskan bernafas sejenak. Karena dari tadi kan kita berlatih menggunakan tembok.
Sampai ke penutup pun juga kita tetap connected dengan tembok sebagai prop kita. Jadi bersyukur tadi seluruh latihan kita tersupport oleh tembok ini. Sehingga Anda bisa merasakan dan menyadari bagaimana tembok itu yang membantu Anda. Dan sampai di penutup ini. Bagaimana punggung Anda pun juga tersupport oleh tembok. Dan karena itulah memang fungsinya yoga prop ya, di mana adalah untuk mensupport Anda. Lalu perlahan satukanlah telapak tangannya, prayer pose on your chest, Anjali Mudra, dan silakan tundukkanlah kepala Anda. Seluruh latihanku sudah berakhir di sini dan semua energinya sudah menjadi milikku. I start from my heart and I do it my heart. I look to my heart and I bow to my heart because I respect my heart and I respect myself. Perlahan angkat kepala sambil kembali membuka mata dan tersenyum. Seperti saja, namaste. Terima kasih, sekian yoga hari ini.